Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang perwira Belanda yang mati ditikam oleh orang Aceh, yaitu Kapten Smith. Di video ini, kita akan menceritakan kisah perwira Belanda yang lain yang tewas ditikam dengan rencung oleh seorang ule balang. Untuk mengetahui kisahnya, silakan simak penjelasannya di video ini. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Kisah heroik tentang rencong sebagai senjata khas Aceh paling banyak tercatat dalam Perang Kolonial Belanda. Sebagian dicatat oleh para serdadu Masosi, sebagian dituliskan oleh peneliti dan jurnalis berdasarkan penuturan mereka yang terlibat perang, dan banyak di antaranya dituturkan secara turun-temurun yang dibumbui semangat kepahlawanan dan untuk menjaga identitas Aceh. Pusara Letnan Kolonel William Bernhard Johann Anton Skippen, kokoh di komplek perkuburan Belanda Kerkhof Pocut, Banda Aceh, letaknya sebelah kanan bagian tengah dari pintu masuk. Sebuah tugu penanda kuburnya terlihat lebih besar dari umumnya nisan di sana, karena dia adalah seorang perwira tinggi yang mati dalam Perang Aceh. Kerkhof Pocut adalah komplek perkuburan militer Belanda yang terbesar di luar negerinya. Di area seluas 3,5 hektar terwujud jasad sekitar 2.200 prajurit asli Belanda maupun dari suku Jawa, Batak dan Ambon yang tergabung dalam Korps Masosi, bagian dari KNIL atau Tentara Kolonial. Letnan Kolonel Skippen adalah perwira yang sangat dikenal di Belanda. Ia pernah kembali 2 kali ke negerinya untuk menjalani operasi medis akibat luka tembak yang dialaminya saat operasi militer di Tanah Gayo. Saat itu, ia belum pulih mendapat undangan makan malam ke istana oleh Ratu Belanda. Selanjutnya, dia kembali bertugas di Aceh, seperti yang tercatat dalam buku Zengraf yang berjudul Aceh. Selain itu, sebagai komandan divisi, Skippen menjabat sebagai penguasa sipil di Sikli pada awal Oktober tahun 1913. Dia menerima kunjungan seorang wanita Amerika, yaitu Miss Mary Smith Ware, yang punya misi keliling dunia dan ingin melihat bagaimana peri kehidupan khas bangsa Aceh. Pada 10 Oktober tahun 1913, Skippen pulang sebentar ke rumah saat menjelang tengah hari dan harus kembali lagi ke Musapat atau Landgerat, yaitu pengadilan negeri, untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak sedap. Seorang warga Aceh dari kalangan penduduk biasa telah memukul putera seorang ule balang di Tita karena anak itu membuat onat di kampung orang. Letkol Skippen akan mendamaikan kasus tersebut dan memutuskan hukumannya. Dalam sidang peradilan itu, ule balang menuntut agar orang yang telah memukul anaknya dijatuhi hukuman yang berat. Akan tetapi, Skippen menyadarkannya bahwa hak kekuasaan semacam itu sudah berlalu. 3 bulan kerakal sudah lebih dari cukup, katanya. Kerakal adalah hukuman untuk bekerja di tempat umum. Itu saya tidak terima, teriak ule balang, kerana keinginan yang dikehendakinya terancang gagal. Akan tetapi, Skippen mengakhirinya dengan berkata, "Tetap 3 bulan, habis." Mendadak sang ule balang menghunus rencongnya dan menikam rusuk Skippen dengan sangat cepat. Forum dilanda kebingungan dalam beberapa detik. Selanjutnya, beberapa polisi menyerang ule balang itu hingga rubuh dengan kelewang mereka. Skippen sadar tikaman sebilah rencong pada perut hampir selalu membawa kematian. Namun dia lebih memikirkan keadaan istrinya dan berbuat seakan-akan tak ada yang luar biasa terjadi untuk tidak membuat istrinya khawatir. Dengan tangan memegang luka di perutnya,
ia berjalan pulang ke rumahnya dengan tenang saja. Hanya sedikit darah yang kelihatan. Dan kepada istrinya ia berkata, "Tidak apa-apa, hanya goresan kecil. Marilah kita menunggu segelas camping untuk keselamatan." Dibukalah sebotol anggur dan minumlah Skipper bersama sang istri. Sedangkan Panggalan Las, teman akrab keluarga itu, ikut pula minum bersama mereka. Akan tetapi, kedua pria itu sadar dan maklum bahwa hal itu adalah untuk pertaruhan hidup dan mati. Usai minum, berangkatlah Skipper menuju rumah sakit. Sementara itu ke Kutaraja dikirim berita telepon agar segera mengirim ahli bedah kenamaan, iaitu Dr. Dabinski ke Sigli. Sebuah kereta api ekspres diberangkatkan membawa sang doktor menuju Sigli. Aceh tram itu merayap dari Kutaraja ke Sigli menempuh jalur sekitar 100 km atas rel yang sempit. Orang-orang Aceh memberi gelar kepada kereta cepat itu kandang anjing beroda yang mampu berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Kereta api tersebut diyakini telah melakukan perjalanan yang memecahkan rekor dalam riwayat sejarah Aceh. Masinisnya diikat dengan tali pada lokomotifnya agar tidak terlempar keluar kerana bergerak dengan kecepatan tinggi. Membawa dua orang doktor meluncur di atas rel. Ketika kereta dan doktor itu tiba di Sigli, sore itu juga Skipper dioperasi. Turis asal Amerika Serikat, yaitu Mary Smith Ware, yang menjadi tamu, menyaksikan langsung kematian Skipper saat dirawat di rumah sakit Sigli. Ia menulisnya dalam buku The Old World to All Age. Buku ini diterbitkan kembali pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Mary Smith menulis, "Saya berlari ke rumah sakit tanpa persiapan sedikit pun, tanpa tutup kepala, bahkan tak membawa sapu tangan. Di ruang dalam, saya berjumpa dengan beberapa orang opsir dalam keadaan kesedihan yang mendalam dan hampir-hampir tidak dapat berkata-kata. Kolonel Skipper berada di dalam. Luka yang dialaminya amat dalam di bagian perut, di bawah hatinya. Saya telah mendengar salah seorang asisten menelpon Gubernur Swat untuk datang dengan secepat mungkin dengan doktor ahli bedah dari Kutaraja beserta stafnya. Mereka telah datang dalam waktu kurang dari 3 jam dengan menumpang sebuah kereta api khusus. Sedang saya berdiri untuk menjenguk kolonel itu, datanglah seorang kapten memberitahukan bahawa kolonel mengharapkan saya masuk ke dalam untuk berbicara dengannya. Saya melihat dia terbaring di atas meja operasi yang dialas dengan kain. Kuduk dan tangannya terbuka, kepalanya yang bagus dan matanya yang awas. Dia mulai dengan berkata betapa menyesalnya dia tidak dapat lagi mendampingi saya, dan selanjutnya masih tetap akan diberikan bantuannya oleh kapten. Saya sangat terkesan dengan keberanian yang mengagumkan dari orang yang dalam keadaan seperti itu. Masih sempat memikirkan orang lain, tak kuat saya menahan perasaan saya dan terpaksa memalingkan muka untuk menyembunyikan air mata saya. Dia berkata bahawa ini yang kelima kalinya ia terluka. Setelah 3 hari menjalani perawatan di rumah sakit Sigli, Skipper akhirnya tewas. Jenazahnya dibawa ke Kutaraja, lalu dimakamkan dengan upacara militer di Kerkop Pucut. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.